Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Andreas tampaknya berasal dari sekitar Danau Galilea. Dia juga salah seorang murid dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam Injil jelas dia disebut sebagai saudara Simon Petrus. Dari data yang sedikit dalam Injil itu, dalam sejarah gereja, tampaknya ia melakukan karya-karya besar. Ia mewartakan Injil sampai Asia Kecil, sampai Yunani, Rusia, dan dalam sejarah gereja dia meninggal sebagai martir di Patras. Dia wafat disalib dengan salib huruf X, bukan palang seperti gurunya Yesus, tetapi dengan huruf X. Apa yang dapat kita teladani dari Rasul Andreas? Pertama, kesetiaan imannya dalam mewartakan Injil, bahkan sampai menyerahkan nyawanya, sampai menjalani kemartirannya. Kekuatan yang diperoleh oleh Santo Andreas tampaknya janji Tuhan, bahwa pertama, warta pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa, dan yang kedua, bahwa semua bangsa harus menjadi murid Tuhan, dan yang ketiga, janji Tuhan, "Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Karena imannya yang mendalam, ia rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia seperti gurunya. Kita dipanggil untuk menjadi martir, tidak harus menyerahkan nyawanya, tetapi menjadi saksi kabar gembira keselamatan. Kalau kita dengar dalam bacaan pertama, iman tumbuh dari pendengaran. Siapa yang mau mendengar kalau tidak ada yang berbicara? Maka kita harus berbicara supaya ada yang mendengar. Dan orang yang mendengar itu tumbuh imannya. Dalam berbicara tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Kata-kata dan perbuatan nyata adalah kemartiran kita dewasa ini, supaya kabar gembira keselamatan semakin dialami banyak orang.
Pahit pengantar Injil harus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.